Halo warga internet, selamat datang di Berpendapat. Nah, dalam video ini gue akan mencoba menjabarkan bagaimana cara mengelola uang. Karena sebenarnya banyak dari teman-teman gue itu sendiri yang bingung nih cara mengelola uangnya gimana. Padahal ya dia udah dapat kerja, udah dapat uang, tapi ya kadang uangnya habis gitu pada akhir bulan. Dan mereka bingung cara ngatur uangnya gimana. Nah, ini sih sebenarnya udah gue sering share ke keluarga gue, ke teman-teman dekat gue, gimana cara mengelola uang yang sering gue praktekin. Nah, yang pertama itu ya pasti punya uangnya dulu dong. Nah, gimana cara kita dapat uangnya? Ya secara sederhana itu ya kita jual barang ataupun jasa gitu. Kalau misalnya punya keterampilan itu sendiri ya kita juga bisa jual jasa keterampilan nih kita dengan kerja dengan orang lain gitu. Dengan cara ya udah melamar pekerjaan ke kantor-kantor, ya bekerja sama orang lah istilahnya. Atau enggak ya kalau keterampilan ini misalnya bisa desain, ya udah ya kita cari klien yang membutuhkan jasa desain tersebut. Misal kita kuli, kita bisa nguli gitu, ya udah kita nyari klien ya untuk bisa membutuhkan jasa kita. Istilahnya kita menukar jasa kita untuk mendapatkan uang. Kalau misal kita jualan barang kan ya udah kita jualan barang, kita jual barang tersebut ke orang, terus kita dapat uang dari jual barang tersebut. Nah, ketika uangnya udah ada nih, terus kita bingung mau ngapain kan? Hal pertama yang gue lakukan ketika gue udah dapat uang adalah ya gue beli asuransi ya. Minimal banget itu adalah BPJS yang udah diatur oleh pemerintah. Secara harganya murah, juga pemakaiannya juga agak cukup mudah gitu ya. Paling ribet antrinya aja. Kalau misal punya dana lebih ya tinggal beli asuransi swasta. Karena selain ya pelayanannya bagus, juga covernya mungkin agak lebih banyak daripada BPJS. Nah, cuman memang kalau asuransi swasta ini biasanya agak lebih mahal. Ya itu ya tergantung budget kalian pribadi lah. Ya lokasinya berapa. Nah, kenapa pertama ini asuransi? Karena kalau menurut gue pribadi adalah ketika lu udah capek-capek kerja, sakit di tengah jalan, uangnya yang udah lu kumpulin banyak itu ya habis di tengah jalan gitu untuk berobat. Atau kalau menurut gue sih sayang aja. Kan bisa kita manfaatkan namanya asuransi. Nah, kenapa itu asuransi itu menurut gue yang pertama? Asuransi ini sebenarnya asuransi kayak kesehatan ya, kesehatan sama jiwa ya. Kalau menurut gue pribadi, asuransi pendidikan itu nggak terlalu kurang bonafit lah. Kalau gue lihat cerita-cerita teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menggunakan asuransi pendidikan, ya rata-rata sih ya dipotong di tengah jalan gitu. Maksudnya yang nggak jalan aja nggak bagus gitu. Ya kalau menurut gue pribadi ya. Cuman baiknya itu adalah asuransi kesehatan sama asuransi jiwa kalau misalnya punya. Langkah selanjutnya adalah ketika asuransi sudah terpenuhi, yaitu yang kedua yaitu adalah dana darurat. Nah, apa sih dana darurat ini? Dana darurat inilah dana yang kita kumpulin, yang kita pakai untuk hal-hal yang darurat gitu. Ya kayak misalnya kita nggak tahu, kita pas lagi berangkat kerja ke kantor, terus kita tabrakan di jalan gitu, misalnya kita yang salah, ya otomatis kan kita harus mengganti uang tersebut. Dan misalnya mobilnya rusak atau apa, nah kan kita harus ganti. Nah itu misalnya gitu. Terus juga misalnya ada kebutuhan darurat lain, misalnya kena PHK gitu. Ya kan otomatis kita nggak dapat kerjaan gitu. Dan ya kita mau dapat uang dari mana untuk menghidupi kita sendiri gitu. Misalnya untuk makan, minum, untuk bayar listrik, bayar air gitu kan. Nah, itulah fungsinya dana darurat. Nah, berapa sih total dana darurat ini? Biasanya yang gue baca, yang gue tonton itu adalah 3 kali pengeluaran. 3 kali pengeluaran ini misalnya sebulan itu pengeluarannya 3 juta. Ya udah berarti kita kumpulin 3 kali dari pengeluaran tersebut. Berarti 9 juta total ya, total 9 juta. Nah itu fungsinya untuk apa? Jadi selama 3 bulan ini kita nggak kerja, ya kita masih proses mencari kerjaan baru lah, kita masih bisa hidup gitu selama 3 bulan. Tapi mungkin ada beberapa juga dalam kondisi ekonomi tertentu ya bisa 6 kali pengeluaran atau enggak 12 kali pengeluaran gitu. Apalagi kalau misal udah nikah ya itu mungkin bisa jadi ya 6 kali atau 12 kali pengeluaran gitu. Ketika udah dana darurat terkumpul, langkah selanjutnya adalah kalau menurut gue pribadi itu diinvestasikan. Nah, kenapa harus investasi? Karena dari tahun ke tahun itu selalu ada inflasi gitu. Nilai uang itu semakin lama akan semakin menurun. Contoh sederhananya adalah gua dulu waktu SD itu beli gorengan itu 100 rupiah itu satu biji lah, satu buah bakwan gitu. Nah makin kesini kan ya harga bakwan itu yang nggak cuma 100, kadang sekarang udah 1000 atau nggak mungkin sudah 2000 satu gorengan. Ya itu bisa lupa beberapa tahun, tapi ya itu sudah
Kira-kira nilai uangnya berkurang untuk mendapatkan satu bakwan gitu. Kayak minimalnya itu kayak bakwan itu 100 rupiah satu bakwan dulu, sekarang itu misalnya udah 1000, ya itu otomatis sudah naik 10 kali lipat gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita nabung aja, uangnya ya bakalan stagnan gitu. Maksudnya ya dari tahun ke tahun yang nggak bakal bertumbuh. Ya misalnya lu beli 1000 rupiah, misalnya dulu 1000 rupiah itu bisa beli bakwan 10 buah. Nah sekarang mungkin cuma bisa beli satu, jadi nilainya itu berkurang. Nah kalau menurut gua investasi itu perlu. Nah ini kalau menurut gua pribadi ada banyak instrumen investasi yang bisa kita pakai. Secara sederhana itu yang kita tahu mungkin ya deposito, kita naruh di bank selama 6 bulan, 1 tahun, terus baru kita ambil. Nah itu biasanya ada return berapa persen gitu. Terus ada juga reksadana, saham, tanah, rumah yang dari tahun ke tahun dia harganya bakalan naik. Cuman ya kalau menurut gue pribadi, gue memakai reksadana karena dia agak lebih mudah untuk diinvestasikan. Pertama ya karena dia bisa dari murah tuh bisa dari 100.000 gitu, atau juga ada juga yang bisa dari 10.000. Nah itu ditumbuhkan habitnya gitu dari nabung ke reksadana. Tapi itu preferensi pribadi gue ya. Cuman mungkin kalian bisa memakai instrumen yang lain gitu, yang cocok dengan kalian. Bisa juga tadi saham, kalau misalnya paham dengan saham, bisa juga tanah, bisa juga rumah. Cuman mungkin tanah sama rumah butuh modal yang besar ya. Dan likuiditasnya itu rendah karena susah gitu. Untuk dijualnya nggak bisa cepat kayak reksadana atau saham. Jadi kalau gue pribadi ya gue memakai untuk reksadana untuk diinvestasikan dari gaji atau tunjangan dari kantor lah, kira-kira seperti itu. Setelah itu adalah kalau misalnya udah dana darurat terkumpul, diinvestasikan sudah, lalu ya udah pakai untuk pemakaian pribadi kayak ya kebutuhan sehari-hari aja, untuk makan, minum selama sebulan, terus transportasi, bayar air, bayar listrik. Nah itu misalnya untuk dipakai itu. Pengeluaran bulanan itu biasanya selalu gue catat ya, di aplikasi maupun di Excel. Untuk memaintain dari bulan ke bulan pengeluaran gue seberapa. Misalnya bulan kemarin terlalu besar nih pengeluaran untuk harian bulanan nih, untuk sehari-hari. Nah ya berarti ya gue kurangin ya, kira-kira mungkin terlalu banyak di beras atau telur atau lauk pauk. Nah itu ya mungkin bisa dikurangin. Biasanya terakhir itu gue ada untuk hiburan. Nah hiburan ini biasanya ya untuk having fun lah. Kita udah capek-capek kerja, masa kita nggak bisa menikmati apa yang kita kerjakan gitu kan. Nah itu bisa juga dialokasikan juga untuk hiburan. Hiburan ini bisa nonton film bioskop, belanja barang di toko online, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir itu ada sedekah. Jadi ada kita alokasikan uang dari pendapatan kita itu untuk disedekahkan ke orang lain ataupun ke tempat-tempat ibadah. Biasanya ya itu untuk ya kalau dalam agama gue sendiri sih ya disarankan ya untuk bersedekah, karena di harta kita juga ada harta orang lain. Kenapa gue menaruh hiburan itu di akhir? Nah ini penting nih, karena banyak dari teman-teman gue itu ketika udah dapat penghasilan atau pendapatan dari hasil kerjanya, menentukan prioritas itu hiburan itu pertama. Maka dari itu banyak uangnya tuh habis di tengah jalan. Jadi dia nggak tahu asetnya nih habis kemana gitu ya, karena habisnya tuh awalnya langsung di hiburan. Ya kayak misalnya yang tadi nonton film, belanja barangnya terlalu banyak, jadi kadang dana daruratnya nggak ada, investasinya nggak ada, terus kadang malah untuk yang kebutuhan sehari-harinya pun jadi susah gitu, sampai mana pertengahan bulan, aduh uang gue udah habis, jadi malah makin ngirit tuh di pertengahan bulan. Nah ini cukup penting nih. Jadi hiburan itu kalau menurut gue pribadi adalah ditaruh di akhir, setelah yang tadi yang gue bilang tadi, dana darurat udah ada, investasinya sudah ada, kebutuhan sehari-harinya pun sudah terpenuhi, dialokasikan baru ke hiburan dan sedekah tadi. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Ya like dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.